Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Menko atau Menteri Koordinator Bagian Kesehatan India membuka paksa cadar seorang dokter yang menggunakan cadar menggunakan tangannya. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seorang Menko, Menteri Koordinator Bagian Kesehatan di India, membuka paksa cadar seorang dokter di tempat umum, guys. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bagian daripada rasis atau tidak? Apa tujuannya? Apakah tujuannya supaya pasien-pasien itu nyaman terhadap dokter ya? Apakah ini tujuannya untuk memisahkan antara agama dengan profesi? Apakah ini tujuannya memisahkan antara agama dengan pekerjaan kita? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, India itu sangat sensitif ya, atau mereka itu seringkali ya, nggak semuanya tapi ya, nggak semua orang India tapi ya, seringkali mereka itu ada semacam antisemit ya, atau ada semacam anti-Islam ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini ada hubungannya dengan agama gitu? Apakah ini ada hubungannya dengan persaingan umat gitu? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, India itu salah satu negara yang sangat-sangat sekuler ya. Walaupun ya pemimpin mereka itu sering menggunakan baju khas Hindu, tapi mereka itu sangat sekuler. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa India itu sekuler? Kemudian siapa yang lebih maju antara India dengan Konoha? Jadi warga Konoha itu kan sering ngata-ngatain Prindavan ya. Prindavan itu jorok, Prindavan itu nggak higienis, Prindavan itu aut-autan, makanannya menjijikkan dan lain sebagainya. Jadi kita tuh sering ngata-ngatain ya, ngata-ngatain negeri Prindavan. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang lebih maju? Negeri Prindavan atau negeri Konoha? Kemudian, kenapa Menko atau menteri koordinator ini, seorang menteri koordinator, berani-beraninya membuka cadar seorang dokter di tempat umum? Apa alasannya? Apakah ada motif yang lain? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ketika Menko ini atau Menteri Kesehatan, menteri dari India ini membuka paksa cadar seorang dokter di tempat umum, di video ada kamera, warga Konoha itu teriak-teriak ya, "Menko ini rasis, Menko ini nggak benar, Menko ini ya anti-Islam ya, Menko ini Islamophobia, ini penghinaan ya, penjarakan dia, salibkan dia." Jadi warga Konoha kan seperti itu ya, dikit-dikit salibkan dia. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu? Apa alasannya? Jadi sebenarnya alasannya itu ya, di India itu mereka memisahkan antara agama dengan negara gitu ya. Kalau lu beragama ya sok aja beragama, nggak jadi masalah. Makanya kalau saya perhatikan tuh India itu atau Hindu itu sangat welcome dengan agnostik ataupun ateis. Bahkan ya ada aliran agnostik versi agama Hindu, guys. Ya, makanya orang itu sangat-sangat toleransi kalau saya perhatikan ya, sangat toleransi banget ya. Jadi saking toleransinya, agnostik sekalipun ya ada dalam aliran agama Hindu versi India, guys. Bukan versi Bali ya, tapi versi India. Itu saking toleransinya. Orang India itu sebenarnya sangat toleransi, guys. Cuman ya mereka itu sangat anti gitu kalau misalnya nih ya ada orang itu bawa-bawa agama dalam bekerja seperti dokter ini ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya, saya harus netral di sini ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Jadi Menko ini berpikir kalau lu kerja, jangan lu bawa-bawa agama deh ya. Agama lu itu cukup lu aja lah ya. Cukup lu aja yang tahu gitu ya. Mau lu guling-guling kayak sambil ibadah, mau salto-salto kayak, mau koprol kayak nggak jadi masalah. Tapi kalau lu bekerja, kalau kerja di pemerintahan, ya lu harus melepaskan itu semua. Lu itu milik masyarakat, bukan milik agama lu gitu. Maka disarankan di India itu jangan menggunakan cadar. Kalau suatu saat si dokter ini melakukan kesalahan, misalnya salah menyuntikkan obat dan sebagainya,
nggak bisa dideteksi gitu dari CCTV, nggak kelihatan wajahnya gitu ya. Kemudian kalau di video gitu, di foto nggak kelihatan wajahnya. Jadi susah banget ya untuk minta pertanggungjawaban. Itu sebenarnya ya sisi positifnya kalau kita mau introspeksi diri ya. Kalau kita melihat dari sisi baiknya gitu. Tapi warga Konoha kan nggak suka ya sesuatu hal yang positif. Mereka selalu mengata-ngatai, "Oh, ini rasis, oh ini kebencian, oh ini kita dijolimi ya, salibkan dia, demo, bubarkan." Warga Konoha kan seperti itu, nggak dipakai otaknya gitu ya. Harusnya pakai otak dong ya. Jadi itu tujuan daripada si Menko dari India ini, bukan berarti rasis ya, tapi ya lu harus memisahkan antara agama dengan pekerjaan lu. Kemudian ya, di India itu ada semacam, aturan tidak tertulis, misalnya nih ya, seorang dokter ya, dokter itu nggak bisa sembarangan ibadah di tempat kerja. Kalau di perusahaan-perusahaan kan misalnya nih ya, teman-teman muslim kan biasanya kan mereka sholat gitu ya. Misalnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari atau 5 waktu gitu ya. Mereka ada waktu untuk sholat ya, "Saya mau sholat dulu ya," gitu ya. Jadi teman-teman saya dulu waktu di pabrik itu, sering seperti itu guys ya, sholat ya, izin gitu. Kalau dokter nggak bisa seperti itu. Dunia kesehatan nggak bisa seperti itu. Contoh misalnya nih ya, dokternya lagi ibadah misalnya nih ya, lalu pasiennya sekarat misalnya, kritis. Tiba-tiba susternya nyariin, "Di mana dokter, di mana?" "Oh lagi ibadah, nggak bisa diganggu." Ya, nyawa taruhannya guys. Jadi makanya kita harus berpikir rasional gitu, jangan dikit-dikit, "Oh ini rasis, oh ini menjelekkan." Enggak, dunia kesehatan itu seperti itu guys. Kan dari mana saya tahu ya, karena istri saya itu kerja di dunia kesehatan gitu, nakes, anak kesehatan. Bahkan ya, mohon maaf ya, makan sekalipun mereka nggak punya waktu, ya. Kemudian istirahat mereka nggak punya waktu. Kenapa? Karena nyawa taruhannya. Sekedar ke toilet juga mereka itu kadang-kadang nahan guys. Para suster, para perawat, para bidan ya, dokter-dokter yang rumah sakit itu ya. Kalau rumah sakitnya profesional ya, yang bonafit ya, bahkan ke toilet sekalipun, saya udah ngalamin tuh, istri saya itu sering bercerita seperti itu. Bahkan dia sering ngeluh gitu, "Saya nggak sempat ya, ke toilet pun nggak sempat," gitu ya. Karena apa? Karena nyawa. Bayangkan ya kalau misalnya ada dokter gitu ya, lagi, ibadah misalnya gitu ya, 3 kali sehari atau 4 kali hari atau ke 5 kali sehari misalnya, 5 waktu misalnya, lalu pasiennya tiba-tiba kritis, kan ini bermasalah sekali. Makanya kita harus menggunakan otak gitu ya, berpikir rasional ya, berpikir luas gitu, jangan langsung menjelek-jelekan ya si Menko-nya gitu. Menko-nya itu sekuler guys, orang India itu sekuler, memisahkan antara agama dengan negara, nggak digabung-gabung. Walaupun ya kita perhatikan orang India itu sangat religius, tapi mereka itu sekuler guys, memisahkan gitu. Makanya banyak ya orang-orang India itu yang sukses. Jadi warga Konoha itu sering ngata-ngatain India itu primitif, ya perindavan dan lain sebagainya. Kalau boleh jujur ya, India itu jauh lebih maju daripada Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di India sudah ada yang memenangkan Piala Nobel. Di Konoha ada? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Ya, mungkin saya nanti ya. Mohon maaf, nggak bercanda. Nggak ada. Nggak ada guys. Satu pun nggak ada. Ya, nggak ada di Konoha. Tapi kalau di India sudah ada tuh. Tagore kalau nggak salah namanya. Seorang sastrawan bernama Tagore. Jadi kalau boleh jujur itu ya, India itu jauh lebih maju daripada Konoha. Karena dari India itu banyak orang-orang yang sangat-sangat berpengaruh di dunia. Bahkan CEO daripada Google dari India. Mereka itu menguasai yang namanya IT. Menguasai yang namanya teknologi. Ya sehingga orang-orang Eropa itu sangat suka dengan orang India. Karena apa? Karena otaknya itu sangat encer kalau berurusan dengan IT, teknologi, dan lain sebagainya. Ya, sementara Konoha apa? Mohon maaf ya, Konoha itu hanya mengandalkan doa gitu ya. Doa terus ya. Mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak berdoa. Tapi kan doa itu kan ya pekerjaan orang malas guys ya. Kerjanya cuma nuntut, nuntut, nuntut gitu. Tuhan, aku mau ini, mau itu, mau segala macam ya. Kemudian ketika Tuhan tidak mengabulkan maka akan marah-marah sama Tuhan. Padahal dia santuy-santuy aja, malas-malasan ya. Dia cuman ibadah, ibadah, ibadah tiap hari berharap masuk surga gitu ya. Padahal kelakuannya macam setan gitu. Ada banyak seperti itu di Konoha guys. Banyak banget. Kita tuh sebenarnya salah satu negara paling rajin berdoa gitu. Jadi, apakah ada hubungan doa ini terhadap kemajuan suatu bangsa? Bukan berarti saya
melarang untuk berdoa, nggak ada hubungannya. Buktinya Konoha nggak maju-maju, padahal ada ratusan juta orang yang rajin beribadah di Konoha, ya. Nggak pernah lupa tuh jamnya, waktunya, nggak pernah tuh. Tapi Konoha nggak maju-maju. Ya kalau di India itu, ya kalau saya perhatikan itu, mereka memisahkan. Kalau misalnya nih ya, mereka kerja, nggak ada alasan ibadah, nggak ada. Karena mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itulah ibadah. Sementara kaum muslimin yang ada di India, mereka berpikir bahwa ibadah mereka itu bukan itu, ibadah mereka itu sholat gitu. Ya saya tidak mengatakan bahwa ini keliru ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya, silahkan simpulkan sendiri, saya tidak menyimpulkan ya. Saya hanya mengurai gitu ya, hanya memacu berpikir Anda gitu. Sementara orang India itu atau negara-negara sekuler seperti Kristen juga ya, kalau saya perhatikan tuh, mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Istri saya itu menganggap bahwa pekerjaannya itu, istri saya itu nakes ya, anak kesehatan. Bahwa pekerjaan dia itu merawat pasien, ya, mengobati pasien itu adalah tugas yang paling mulia. Itu ibadah, sama seperti berdoa di rumah ibadah gitu. Sama seperti melakukan ritual-ritual ibadah gitu. Tapi ya umat muslim yang ada di umat muslim yang ada di India itu tidak menerima hal ini. Kenapa? Karena mereka memisahkan gitu ya. Jadi dalam agama muslim itu sebenarnya kalau kita perhatikan, mereka itu sekuler, memisahkan dunia akhirat dengan eee, dunia ya pekerjaannya gitu ya, memisahkan. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Dan itulah alasannya kenapa Menko atau menteri koordinator dari India ini pengen gitu ya, dokter-dokter yang ada di India itu bekerja profesional gitu, sehingga menarik cadarnya. Saya tidak mendukung ya yang dilakukan oleh Menko ini ya. Ya bisa aja dinasehati gitu, kalau misalnya nggak mau buka cadar, ya udah nggak diterima gitu ya. Seperti rumah sakit yang ada di Konoha kan sebagian ada seperti itu. Kalau lu nggak mau buka hijab, nggak mau buka cadar dan sebagainya, lu nggak diterima gitu syaratnya gitu ya. Jadi ada seperti itu guys ya, kalau saya perhatikan ya. Dan kalau saya perhatikan itu ya, kalau misalnya nih ya, seseorang itu kerja di rumah sakit gitu ya, orang muslim ya. Jadi teman-teman istri saya itu ada muslim juga ya. Biasanya kalau saya perhatikan ya, yang kerja di situ ya, misalnya nih muslim dia buka hijab, buka cadar, ya, rela buka cadar atau buka hijab biar bisa kerja di suatu rumah sakit tertentu gitu. Maka biasanya kalau saya perhatikan tuh sangat toleransi ya, teman-teman istri saya itu toleransi banget ya, muslim tapi toleransi banget ya. Kenapa? Karena mereka pure melayani gitu ya. Mohon maaf ya, bahkan mereka ya kalau saya perhatikan itu ya, mereka tuh kadang-kadang saya juga pergi ke rumah sakit ya, ngejemput gitu kan, kalau saya perhatikan tuh, mereka tuh bahkan ya menganggap bahwa kerjaan mereka itu adalah ibadah gitu. Sebagian ya, nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata umat muslim yang ada di Konoha itu menganggap bahwa pekerjaan mereka itu bukan ibadah gitu. Itu urusan dunia gitu, mengejar dunia. Makanya ada kalimat istilah yang mengatakan ngejar dunia mulu ya. Istirahat dong, ngejar dunia mulu. Sehingga apa? Sehingga kerjanya malas-malasan gitu, santuy-santuy. Ini semacam tradisi guys ya, culture yang tanpa kita sadari ya. Kemudian bagaimana dengan India? Kenapa India itu sekuler? Apa alasannya? Orang India itu sekuler itu karena mereka menganggap bahwa kita harus memisahkan antara negara dengan agama. Orang India itu banyak aliran-aliran ya, Hindu ya, banyak tuh aliran-alirannya ya, ada bagian-bagiannya. Mereka menganggap kalau misalnya nih kita jadi negara agama gitu, misalnya nih jadi negara Hindu gitu ya. India itu kan bukan negara agama ya, negara sekuler ya, negara demokrasi sekuler ya. Kalau kita nanti jadi negara Hindu, maka kan harus aliran tertentu lah yang memegang kendali gitu, memegang kuasa misalnya. Seperti misalnya di Konoha ya, kalau misalnya Konoha itu negara Islam, maka aliran siapa yang memegang kendali? Misalnya nih aliran Imam Syafi'i misalnya, kemudian mazhab Hambali misalnya. Mazhab siapa yang jadi berkuasa? Sebenarnya alasan yang paling utama kenapa
Indonesia itu nggak jadi negara agama, itu guys. Karena kan kita kan banyak aliran-aliran ya, atau mazhab Syafi'i, Hambali, mazhab siapa yang jadi penguasa. Kalau misalnya mazhab Syafi'i misalnya ya, Hambali dan lain sebagainya, maka kan ada konflik tuh ya. Masa itu yang berkuasa, kita juga bisa ribut tuh ya, seperti Syiah dan Sunni ribut. Jadi itulah alasannya kenapa Konoha itu tidak menjadikan negara Konoha itu jadi negara agama. Karena apa? Karena antar aliran itu ribut gitu. Syiah dan Sunni juga ribut kok sampai sekarang ya. NU dengan Muhammadiyah. Ya, NU dengan Muhammadiyah akur ya, tapi ya ada juga kan yang gesekan-gesekan gitu ya. Wahabi ya dan lain sebagainya. Ada tuh ya gesekan-gesekan. Jadi itulah alasannya kenapa India tidak menjadikan Hindu itu sebagai negara agama gitu ya. Enggak menjadikan India menjadi negara agama. Itu alasannya guys. Itu alasan yang paling masuk akal. Kemudian mereka itu kan rata-rata terpelajar ya. Pemerintahannya maksudnya ya, bukan masyarakatnya. Masyarakatnya juga ada yang bodoh ya. Di Konoha juga banyak yang bodoh ya. Tapi kalau saya perhatikan di sana itu sangat-sangat terpelajar ya saya melihatnya, pemimpin-pemimpinnya ya. Mereka banyak yang lulusan luar negeri itu, dari Amerika, dari Inggris gitu. Bahkan di Inggris itu kan ada perdana menteri ya. Perdana menteri apa? Ya, perdana menteri ya. Ada tuh di Inggris. Pernah tuh di Inggris. Kenapa? Karena kedekatan antara India dengan Inggris. Padahal India itu kan jajahan daripada Inggris. Itu saking luar biasanya ya. Mereka berteman akrab ya dengan Inggris. Kenapa mereka nggak dendam? Ya karena agama Hindu tidak mengajarkan yang namanya dendam. Bukan berarti saya memuji-muji Hindu ya. Hindu juga sebenarnya ada kelemahannya juga ya. Sering ribut tuh ya dengan umat Muslim yang ada di India ya kalau saya perhatikan ya. Biasanya permasalahan daripada Hindu dengan Muslim itu masalah sepele sebenarnya. Sehingga mereka tuh konflik bertahun-tahun. Apa itu? Masalah penyembelihan sapi ya. Jadi umat Muslim itu kan suka nyembelih sapi di India. Bahkan nyembelih itu di depan orang-orang Hindu itu sendiri gitu ya. Karena bertetangga tuh ya. Nah, itu tuh yang bikin marah orang-orang India. Sementara orang-orang Muslim kan nggak masalah ya kalau misalnya disembelih ya. Kalau disembelih sapi gitu, nggak jadi masalah. Tapi kan bagi orang Hindu ini masalah besar gitu. Sehingga mereka mengamuk gitu ya. Kemudian ketika sholat misalnya nih di masjid misalnya, kemudian eh, pada saat lebaran misalnya kan ada tuh ya misalnya nih tarawehan apa segala macam gitu ya. Nah, orang India itu kan pas hari raya daripada Hindu itu sendiri, maka mereka menggunakan ya gendang ya, ribut tuh ya, kudak kurak 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 gitu, ada macam-macam lah pokoknya. Sehingga ribut gitu ya. Orang Muslim yang di sana itu protes gitu ya, suara gendang. Lalu orang India mengatakan, "Iya, kita nggak protes kalau kalian potong sapi ya, kalau berkurban." Jadi ribut, kacau gitu ya. Makanya mohon maaf ya guys ya, saya tuh nggak peduli dengan agama gitu ya. Saya tuh nggak terlalu suka beragama karena menurut saya pribadi itu jadi ada semacam gesekan-gesekan gitu. Justru kalau saya perhatikan itu ya, lebih damai orang yang agnostik gitu ya. Tapi saya nggak nyuruh ya. Ya agnostik yang ada di luar negeri kalau saya perhatikan misalnya seperti di Norwegia, Finlandia, Swiss misalnya. Ya lebih damai gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh mereka tuh masuk neraka, kata siapa? Emang Tuhan itu maha rasis? Kata siapa? Emang Tuhan mengatakan, oh kalau agama ini masuk surga gitu. Kalau agama itu masuk surga. Emang Tuhan yang mana seperti itu? Tuhan yang maha rasis gitu. Kalaupun surga itu ada, orang yang berperi kemanusiaan ya punya rasa kemanusiaan yang tinggi lah yang masuk surga gitu, bukan yang dikit-dikit kafirkan orang lain gitu, dikit-dikit oh marah-marah gitu ya, bubarkan ya, persekusi, bukan orang-orang seperti itu guys ya kalau saya perhatikan ya. Itu ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya tidak menyimpulkan ya. Silahkan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Disclaimer, oh ya saya tidak berpihak ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu atau golongan tertentu. Sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.